Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofyan Tijani dengan NPM 2006033. Nah, di tugas kali ini saya telah membuat resume artikel machine learning, di mana di sini saya membuat 4 artikel. Yang pertama, jenis artikelnya yaitu supervised learning. Nah, untuk judulnya yaitu prediksi kualitas air menggunakan algoritma naive Bayes dan random forest. Pendahuluannya, mengetahui kualitas air yang berbahaya jika pencemaran air. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian SEMA. Dataset yang digunakan ini berasal dari Kaggle yang terdiri dari 3.726 data dengan 9 variabel prediksi dan 1 variabel target. Nah, menunjukkan kekayaan air minum, 1 untuk layak minum, 0 untuk tidak layak minum. Untuk kebaruan artikel ini yaitu menggunakan algoritma random forest dan naive Bayes dalam prediksi kualitas air serta penerapan metode SEMA. Temuannya, hasil temuan menunjukkan bahwa algoritma random forest memiliki akurasi, presisi, recall, dan F1 skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma naive Bayes. Untuk artikel yang kedua yaitu unsupervised learning, di mana berjudul implementasi K-means clustering untuk pengelompokan daerah rawan bencana kebakaran menggunakan model CRIS. Untuk pendahuluannya, penelitian ini dilatar belakangi karena rawan terjadinya kebakaran di daerah Jawa Barat. Tujuannya untuk mengelompokkan daerah rawan kebakaran menggunakan model CRIPS. Nah, dengan tujuan untuk mengelompokkan metode K-means clustering daerah rawan bencana kebakaran dengan menggunakan model CRIPS. Dataset yang digunakan penelitian ini data kebakaran tahun 2019 sampai dengan 2021 Provinsi Jawa Barat, diperoleh dari Open Data jabarprov.go.id. Dataset ini terdiri dari 135 record yang mencakup informasi nama, kota, dan memiliki 9 atribut. Untuk kebaruan penelitian ini menggunakan teknik clustering algoritma K-means dan menerapkan model CRIS. Temuannya terdapat ada 5 klaster. Nah, di mana di sini klaster yang tertinggi ada di klaster 3 dengan nilai karakteristik kejadian itu 87, dan yang sangat rendah itu di klaster 1 dengan karakteristik kejadian 11. Nah, kesimpulannya di sini bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan, algoritma K-means berhasil melakukan pengelompokan yang optimal untuk memberikan informasi mengenai potensi kebakaran hutan dan lahan di setiap daerah. Artikel ketiga, di mana di sini semi supervised learning yang berjudul Sentiment Analysis of COVID-19. Latar belakang penelitian ini berawal dari pandemi COVID yang menjadi masalah global mempengaruhi aspek kehidupan, kesehatan. Upaya mengatasi pandemi ini dengan mengembangkan vaksin COVID-19. Metode penelitiannya menggunakan analisis sentimen menggunakan algoritma bidirectional LSTM, di mana dikombinasikan dengan word embedding. Dataset yang digunakan dari Twitter terkait vaksin COVID-19 berjumlah 11.414 dari Twitter. Di kebaruan penelitian ini terletak pada metode analisis sentimen dengan menggunakan algoritma bidirectional LSTM yang di mana dikombinasikan dengan word embedding untuk menganalisis sentimen terkait vaksin COVID-19 di Indonesia pada Twitter yang diambil dari platform Twitter. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa word embedding dapat meningkatkan performa analisis. Nah, dimana di sini yang biru itu self trainer, yang merah free trainer. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan glove embedding yang self trainer secara khusus memberikan performa lebih baik dalam analisis sentimen pada dataset tweet terkait vaksin COVID-19 di Indonesia. Untuk artikel yang keempat di sini, reinforcement learning yang berjudul deteksi serangan DDoS menggunakan Deep Q Network, di mana latar belakangnya karena banyaknya terjadi serangan cyber yang menjadikan kerugian yang signifikan bagi penggunaan IoT atau Internet of Things di berbagai sektor termasuk industri dalam pemerintahan. Nah, metode penelitian ini menggunakan tahap machine learning, yaitu pengumpulan data, processing data, training data, testing data, dan evaluasi model. Algoritma yang digunakan adalah DQN, dan alat evaluasi modelnya merupakan confession matrix. Dataset yang digunakan ini dari CIS 2019. Dataset disediakan oleh Canadian Institute of Cyber Security. Kebaruan penelitian ini menggunakan metode Deep Q Network (DQN) mendeteksi serangan cyber. Temuan di mana di sini ada perbandingannya data sebelumnya dengan metode-metode sebelumnya. Dapat dikatakan DQN metode ini bisa dibilang berhasil, di mana tingkat akurasinya angka 83 dan F1 skornya 54,46 dan precisionnya 49,19. Nah, untuk metode sebelumnya hanya menghasilkan akurasi dari metode SVR 57,14 dan LR 58,50. Nah, jadi kesimpulannya untuk penelitian yang keempat ini, bahwa Deep Q Network dapat digunakan mendeteksi serangan cyber atau DDoS dengan tingkat akurasi yang baik. Nah, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.